Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung antara desa di Kepulauan Selayar roboh dihantam luapan arus sungai. Minibus berisi 8 pemudik menabrak pembatas jembatan di Pinrang hingga terjun ke sungai. 1 orang tewas tenggelam. Simak profil 4 desa di Sulawesi Selatan yang masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi seekor sanca dari rumah warga di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Ular sepanjang 3 meter itu ditemukan di bawah atap dapur. Dengan ekstra hati-hati, tim pemadam kebakaran Parepare melakukan evakuasi seekor sanca dari rumah warga di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung. Ular sepanjang 3 meter itu bersembunyi di bawah atap dapur. Petugas menggunakan tongkat penjepit agar kepala binatang melata itu tidak menyerang. Diduga sanca masuk rumah warga karena habitat aslinya tergenang banjir setelah Parepare hujan deras. Oke, mantap. Ini ular di rumah warga seperti apa? Jadi ada Customer Ismail menelpon di layanan Silpa pengaduan pemadam bahwa adanya ular di rumahnya. Jadi tim pemadam menuju lokasi betul menemukan ular di dapur yang sempat terlilit di atas atap. Kalau proses evakuasinya Pak seperti apa Pak? Jadi evakuasinya kami menggunakan alat stick untuk penangkapan ular. Ya, ada 4 desa di Sulawesi Selatan masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Maksud kami 2022. Potensi desa wisata patut dikembangkan agar menarik lebih banyak minat wisatawan lokal dan mancanegara. Tarian sejumlah gadis menyambut kehadiran tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Tari ini menyimbolkan kehidupan masyarakat Desa Barania. Rombongan Kemenparekraf didampingi Bupati Sinjai, Andi Seto Gadisna Asapa. Desa Barania memiliki keindahan alam hamparan sawah dengan latar pegunungan. Aktivitas ekonomi masyarakat meningkat pesat melalui produk usaha kecil menengah yang dikelola mandiri. Warga Desa Barania juga memamerkan sejumlah produk lokal swadaya andalan yang dipasarkan hingga luar Kabupaten Sinjai. Melalui potensi wisata dan pengembangan bisnis, Desa Barania masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Desa Barania masuk 50 besar ya Pak ya? Ya, masuk 50 besar. Jadi ini salah satu game changer dari pandemi dan upaya kita menaikkan pendapatan masyarakat untuk upaya kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Tidak hanya Barania, Desa Campaga di Kabupaten Bantaeng juga tidak kalah memukau sehingga lolos top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Tari tradisional menyambut kehadiran Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Desa Campaga. Tradisi adat menggambarkan tingginya keragaman budaya di Indonesia. Latar belakang desa yang mengandalkan pertanian diwujudkan dengan tarian menawan. Dengan keragaman tradisi budaya serta keindahan alam, memacu Desa Campaga menyingkirkan ribuan kandidat desa wisata dari seluruh wilayah dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Desa wisata berperan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menambah pendapatan daerah. Ini adalah bagian daripada bagaimana ekonomi kreatifnya juga bergerak, wisata alamnya juga kita tambah agar semakin memiliki daya tarik yang penuh dengan keunggulan, elang terbang jauh ke atas awan, kelilingi kebun indah yang penuh tanaman. Kondisi alamnya sangatlah menawan,
Desa wisata Campaga memang jadi damai. Dua desa lainnya di Sulawesi Selatan yang lolos top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah Desa Wisata Matano di Kabupaten Luwu Timur serta Desa Wisata Kambo di Kota Palopo. Sejuk dan indah, itulah kesan yang dirasakan saat mengunjungi Danau Matano. Salah satu danau terdalam di dunia ini menjadi potensi wisata Desa Matano di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Selain olahraga air, pengunjung juga bisa menikmati peninggalan peradaban masa silam, kerajinan khas, dan beragam kuliner menggugah selera. Kita juga punya galeri Gamara, ya, tempat menyimpan semua benda-benda peradaban di Matano masa lalu. Jadi kami juga di sini ada seperti kampung nostalgia, dan ini yang paling istimewa kami punya situs Lala atau Bura-Bura. Ada juga situs Pulau Empat. Situs Pulau Empat itu tempatnya orang meneliti karena disitulah tempat benda-benda atau busi-busi peninggalan zaman dahulu. Tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemen Parekraf menetapkan Desa Matano masuk 50 besar nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 karena memenuhi kriteria penilaian. Pengembangan potensi Desa Wisata Matano bisa meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Pengembangan wisata berkelanjutan, 3 komponen utamanya seperti 1. Memberikan manfaat secara ekonomi, 2. Adat sosial budayanya nggak berubah dan lingkungannya terjaga. Jadi ada manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya. Desa keempat yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah Desa Wisata Kambo di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Desa unggulan ini tidak ketinggalan dikunjungi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pada kesempatan ini, Sandi Uno menyempatkan mencoba berbagai makanan dan minuman yang diolah para perajin usaha kecil dan menengah Desa Sambo, salah satunya Saraba. Panas. Sandi Uno yakin jika dikelola dengan baik, produk usaha kecil dan menengah akan dapat menekan inflasi dan terhindar dari resesi. Ini kita harus tingkatkan produk-produk pangan karya anak bangsa, beli dari daerah sendiri. Sehingga ini akan memperkuat ekonomi kita. Jadi ancaman inflasi insya Allah kita akan bisa lalui, potensi resesi juga akan kita mitigasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan sebagai daerah dengan wisata terbanyak tahun 2022. Sulawesi Selatan mengalahkan Sumatera Barat yang sebelumnya menempati daerah dengan wisata terbanyak tahun 2021. Saat ini jumlah wisatawan Nusantara melebihi target 700.000 orang. Harapannya tahun 2023 bisa menembus target 1 juta wisatawan. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif berharap pula kehadiran desa wisata di Sulawesi Selatan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hingga kini secara nasional ada 1 juta pekerja di tempat wisata. Targetnya pada tahun 2024 mencapai 4,4 juta tenaga kerja. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.